Natuna Selatan Kabupaten Natuna, Cimaga, 8 sampai dengan 9 Februari 2020 dimulai. Kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mas Nazar. Pada Bapak Mas Nazar dipersilakan. Baiklah, sebelum kita mulai acara dan berdoa, mari tentunya membaca doa ya. Mohon bila minsyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahu alim, sadaqallahu alim, sadaqallahu alim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa ali walidayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jami'il muslimin wa muslimat wal muslimin wal muslimat amin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ghina'a fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa rahmatan. Allahumma inna fi syafa'atin wa barakatun wa Allahumma rabbana taqabbal minna innaka sami'un 'alim wa tub 'alaina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Panitia pelatihan tim penyusunan RJPMDes periode 2020-2026 tanggal 8 sampai dengan 9 Februari tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Bundaran Selatan, yang terhormat tenaga ahli Kabupaten Natuna, yang terhormat Kepala Desa Cimaga, yang terhormat Ketua DPD beserta anggota, yang terhormat pendamping desa dan pendamping lokal desa Kecamatan Bundaran Selatan, yang terhormat peserta kegiatan pelatihan dan hadirin sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat hadir dalam acara pelatihan tim penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa Cimaga tahun 2020. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di kemudian hari kita mendapat syafaat darinya. Selanjutnya, selaku panitia pelaksana akan melaporkan kegiatan pelatihan tim penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa Cimaga tahun 2020. Dasar pelaksanaan. 1. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. B. Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. C. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. D. Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Tujuan. Terlaksananya program kegiatan pelatihan penyusunan RJPMDes periode 2020-2026. B. Terselenggaranya kegiatan pelatihan penyusunan RJPMDes dengan hasil yang baik. 3. Waktu dan tempat pelatihan. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari, mulai tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 bertempat di Gedung Pustaka Desa Cimaga. 4. Peserta pelatihan penyusunan RJPMDes periode 2020-2026 berjumlah 11 orang yang terdiri dari tim penyusun RPJMDes. 5. Sumber dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes tahun 2020. 6.
penutup. Demikian laporan ini disampaikan. Untuk selanjutnya dimohon kepada Camat Pemurang Selatan untuk membuka acara ini secara resmi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Pemurang Selatan, yang saya hormati Bapak TA Kabupaten, yang saya hormati Bapak Ketua BPD serta anggota, yang saya hormati Bapak PD, Bapak PLD, Bapak Sekdes, dan yang saya hormati anggota tim 11 yang hadir pada hari ini, yang saya muliakan. Baiklah, untuk itu alhamdulillah dan pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan Pustaka Desa ini dengan acara pelatihan tim 11. Sebenarnya itu 11 ya, ya, tim penyusun PPDI. Dan tim penyusun karena kami tim ini kami bentuk 11 orang, maka kami bunyikan tim 11. Untuk itu dengan pelatihan ini pada kita adakan hari ini, alhamdulillah sangat mendadak Pak Camat. Izin Pak Camat memang sangat mendadak karena semalam saya mengundang tim 11 ini membincangkan masalah hal-hal yang akan kami susun ke depan. Kebetulan dalam KPDS kami ada pelatihan tim 11. Nah, karena kami dari pihak desa ini ingin memulainya untuk menyusun perencanaan PNM ini, karena kami harus mengejar pelatihan ini terlebih dahulu. Karena semalam pun saya sudah koordinasi juga dengan Pak TA, saya telepon beliau, kebetulan beliau ingin berangkat hari Minggu. Tapi sekali lagi saya mohon maaf karena hari libur ini kita harus santai, harus di mana-mana karena faktor waktu memang tidak mendukung kita, harusnya kita bekerja pada hari libur. Sekali lagi saya mohon maaf. Lebih itu karena kami dari pihak desa ini, karena memang sudah amanah undang-undang, karena dari tanggal 22 kemarin saya dilantik sebagai kepala desa Cimaga, saya harus menyiapkan 100 hari, 3 bulan, PNM itu harus menjadi dokumen. Nah, itu makanya kami ini harus action ekstra. Memang mungkin ini siang malam Pak Camat, Pak TA, kami bekerja, nanti kami bikin penjaringan aspirasi masyarakat. Mungkin saya pun tidak lepas dari koordinasi dengan Pak PD, bagaimana aturan-aturannya nanti akan kami koordinasikan bersama. Untuk itu saya mohon maaf Pak, ruangan pertemuan kita hari ini kayak gudang Pak Camat, tapi bukan gudang Pak Camat, Pustaka Desa, karena ini belum dirapikan, karena banyak kayak besarnya hari ini kayak gudang ya. Jadi kanan barang-barang, ada buku, ada bukannya kemarin itu ini pustaka. Pustaka ini difungsikan, bisa difungsikan untuk lain Pak Camat. Karena di ruangan kepala desa kami itu tidak ada tempat rapat, karena kami fungsikan pustaka ini tempat rapat desa. Untuk itu pada tim 11 marilah kita bersama-sama nanti mungkin dari narasumber nanti dari untuk pelatihan kalau nggak salah 2 hari ya, 2 hari ya Pak Sekdes ya, 2 hari, hari Sabtu, hari Minggu mungkin. Besok Pak TA kita berangkat, mungkin diwakili oleh teman-teman untuk melanjutkan pelatihan ini. Saya berharap kepada tim 11 ini harus memahami bagaimana keterangan-keterangan atau paparan-paparan ataupun apa yang diberi oleh narasumber ini tentang apa saja pekerjaan kita untuk menyusun PNM ini ke depan. Saya pun berharap kita ini
Janganlah, aduh Pak Kades hari Minggu ini jam libur, saya perlu mohon maaf juga, karena keterbatasan waktu. Ya, kita harus ekstra, mungkin kalau dibaca dengan honornya, nah, karena memang tidak itu, cuma marilah kita bersama-sama untuk membangun desa kita ke depan, supaya desa kita ini kita cita-citakan kurang-kurangnya menjadi desa maju, masa maju. Karena persyaratan desa maju itu kita memang masyarakatnya harus berperan aktif dalam segala lini ke apa nanti kita sampaikan dalam penjaringan ini. Sudah saya sampaikan juga Pak Camat dengan tim-tim sebelah kami malam. Kita fungsikan semua lini masyarakat, lembaga apa itu harus menggali, jangan sampai ketinggalan. Ada pembangunan, tapi pengalaman kita tahun yang lalu PDM ini sering diobok-obok dan direview Pak. Karena apa? Karena yang diusulkan oleh masyarakat itu tidak ada dalam RPJM. Maka ke depan, biarpun apa pemikiran kita, apa rencana kita desa ini, contoh mau bikin jembatan ke Pulau Janca, kita bikin. Mana tahu ada investor luar negeri mau bikin, mana kita tahu ya. Yang penting harus ada dalam RPJM. Yang tidak ada dalam RPJM mungkin ke depan tidak boleh kita anggarkan, baik pun dari ADD, DD maupun dari APBN. Nah untuk itu marilah kita bersama-sama nanti ke depan dua bulan ini kita ekstra menjaring aspirasi masyarakat, apa keinginan masyarakat, dan kita arah-arah juga ke visi-misi saya kemarin di Kades. Apanya nanti dikira Kades berbohong Pak Yaman. Nah, apa Pak Kades itu visi-misi kemarin lain, nanti waktunya lain. Nanti kita tolong ke arah ke situ. Saya rasa untuk mengantar dari saya cukup sekian, lebih kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Kabupaten Desa, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Damping Desa Kabupaten Natuna, yang saya hormati Damping Desa serta rekannya, yang saya hormati rekan-rekan yang namanya tim 11 ataupun disebut peserta pelatihan perencanaan RPJM Desa Semangka tahun 2020-2026. Pertama-tama melihat penyampaian syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita melihat sendiri cuaca cerah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu Pustaka Desa dalam program Pemda rencana pembangunan jangka menengah desa, yaitu RPJM Desa. Mau tak mau pemerintah desa harus membuat dengan adanya pelatihan kemarin, Pak Kades harus merancang sebelum 3 bulan jabatan beliau sampai RPJM ini harus rampung. Baik, selanjutnya salam terjun kita terjadi dengan bisa malam dengan Allah Muhammad wa ala alihi sayyidina. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kepala desa yang telah membuat ataupun membuat kegiatan yang tertera di APBD
tahun 2020. Mau tidak mau kepala desa harus merencanakan ini. Sekali lagi kemarin kami dengan BPD memang dengan Pak PD kemarin menyepakati bahwa ini harus dilaksanakan, mengingat mungkin khususnya desa Semada ini SDM-nya yang kurang, yang belum sampai ke situ. Jadi hari ini, jadi mampakkan 2 hari ini khususnya peserta pelatihan ini ya betul-betul harus memahami dan menikmati apa arahan dan apa yang disampaikan oleh Pak TA nanti, khususnya dalam agenda kita sesuai dengan perencanaan RPJM 2020 sampai 2026 nanti. Itu yang pertama. Dan yang kedua ingin saya sampaikan juga kepada khususnya pemerintah desa dan peserta pelatihan bahwa mengingat masa memang tidak lama lagi, mungkin kita coba Pak Kades ya, itu Pak Kades harus lampau, harus dijadikan semacam bekas juga, semacam bundel untuk dijadikan usulan dalam dimana masa periode Pak Kades ini sesuai dengan visi misi beliau bahwa ini harus tertera di dalam RPJM nanti. Jangan sesuai disampaikan oleh Pak Kades tadi, jangan RPJM itu direview dan dirubah-rubah setiap sampai setahun pada 2 kali dirubah. Karena mengingat kemarin itu mungkin visi misi Pak Kades tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat desa Semada ini. Kenapa? Karena kemarin mungkin tidak ada niat untuk membangun pelakar setelah tahun 2016 kan kita dimasukkan dengan dana desa, dana yang segitu besar, susah nak menghabiskannya. Apa yang harus kita buat? Jadi mau tidak mau kita harus membangun skala yang lebih besar lagi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, nantinya khususnya yang saya pesankan kepada tim 11, terutama peserta pelatihan ini, yaitu ya nanti sama-samalah menggali potensi-potensi pembangunan dan kebudayaan yang ada di desa Semada ini melalui satu, yaitu mungkin RT/RW, itu yang pertama. Dan yang kedua, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga-lembaga yang ada di desa Semada ini. Kira-kira apa yang ingin, yang yang sesuai kebutuhan lah pembangunan kedepannya. Apa yang kata Pak tadi, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena walaupun nantinya tidak bisa kita masukkan di APBD kita, karena kita mengingat ada dana PPSI, ada dana PBN, dan ada dana aspirasi. Karena kita ada perwakilan dari DPR kita. Jadi itulah kesempatan kita. Mana yang tidak tercover di dana desa, itu nanti bisa kita usulkan. Ketika usulan itu sudah kita masukkan di RPJM. Tapi kalau kita tidak masukkan, susah. Jadi ini hari ini sekali lagi saya apresiasi kepada pemerintah desa dengan Pak Kepala Desa bahwa dengan adanya kegiatan ini memang kita jempol. Karena mungkin sebelum kita tidak paham kita tidak paham apa artinya RPJM itu, apa artinya usulan itu. Jadi hari ini dengan adanya peserta pelatihan ini, jadi beliau, bapak-bapak yang ada di sini lah yang nanti akan menyampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai nanti di musrenbang ada yang kita usulkan tapi tidak tertera di RPJM. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi nanti kan ini ada sebasoran. Mungkin di situ nanti di pos-poskan ada di RT ini, ada di RW ini, nanti kita jadikan satu. Mungkin kami BPD pun nanti akan membuat suatu musyawarah juga, menggali tersendiri. Nanti di mana yang kekurangannya, di mana yang tidak bisa masukkan, kami akan masukkan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terlalu banyak cakap, mungkin ada salah, ada hilang. Mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cimaga, yang kami hormati Bapak Tim Ahli Desa di Kabupaten, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, yang kami muliakan Bapak-Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam tim penyusunan RPJMDes Desa Cimaga. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam sehat walafiat dalam rangka menyusun RPJMDes Desa Cimaga. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan mengenai penyusunan rencana pembangunan dan pemenangan desa. Yang pertama sekali adalah RPJMDes ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79 bahwa setiap kepala desa yang baru dilantik selambat-lambatnya 3 bulan terhitung dilantik itu harus menyelesaikan merampungkan dokumen RPJM. Yang pertama. Yang kedua, dokumen RPJMDes ini merupakan landasan kita membangun desa ini 6 tahun ke depan. Kalau di kabupaten itu 5 tahun Pak, rencana kemenangannya. Di desa ini 6 tahun sesuai dengan periode kemenangan kepala desa. Jadi kami harapkan dalam menyusun rencana yang 6 tahun ini kepada tim beserta perangkat desa, sebaik-baiknya menjaring aspirasi itu. Aspirasi masyarakat yang tadi disampaikan Pak Kades, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan. Alhamdulillah dalam tim ini ada keterwakilan perempuan. Itu penting. Untuk apa? Mengakomodasi kebutuhan perempuan. Karena selama ini perencanaan kita maskulin, terlalu lelaki. Ya, mengabaikan wanita. Padahal amanat dalam isu pembangunan dunia itu SDGs itu, yang dulunya MDGs, Millennium Development Goals, yang sekarang Sustainable Development Goals itu wajib. Harus utama perempuan ini emansipasi. Jadi perempuan punya hak yang sama dengan kita laki-laki. Alhamdulillah di desa ini sudah bentuk ada perwakilan perempuan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga yang disampaikan Bapak Kades tadi, RPJMDes ini selain menjaring aspirasi masyarakat yang ada, juga mengakomodasi visi misi kepala desa yang juga harus selaras juga dengan visi misi kabupaten. Mulai dari kebijakan pengembangan wilayahnya, RT RW-nya, kebijakan pembangunannya dan lain sebagainya. Jadi nanti saling berkoordinasi lah kita. Sampai nanti kalau apa bisa nanti difasilitasi oleh tim ahli. Tadi saya dapat bisikan dari Pak tim ahli, Pak Camat tolong sampaikan ini harus selaras dengan kabupaten. Supaya apa? Supaya tidak ada review tadi. Karena kalau terlalu sering review berarti kita tidak komprehensif ini menyusun ini. Harapan saya di desa Cimaga ini, dan saya yakin dan percaya di sini yang terbaik nih, di desa ini. Ini desa pertama yang memulai di sini di Kecamatan Selatan ini. Untuk desa beserta jajarannya, untuk BPD-nya juga. Ini tanpa kerjasama, tanpa koordinasi yang baik antara kepala desa dengan BPD juga tak berjalan ini. Jadi harapan kita memang, saya yakin ini harmonisasi perangkat desanya terjadi di sini. Di desa di Selasan sana masih ada yang udah apa Pak? Udah mau musrembang kecamatan, masih ada mau musrembang desa. Kita alhamdulillah awal-awal kemarin sudah. Padahal kadesnya baru dilantik semua. Maka saya yakin sih. Yang berikutnya dalam pembangunan ini saya berulang nih, mungkin bosan udah Bapak yang ada di sini mendengarkan bahwa dalam pembangunan ini tidak hanya mengutamakan pembangunan fisik, juga ada pemberdayaan masyarakat di situ. Makanya dalam indeks pembangunan manusia atau Human Development Index bahwa
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pembangunan itu dijadikan satu kesatuan dalam pembangunan. Memang pembangunan mercusuar yang besar itu nampak. Katakanlah kita bangun jalan ini nampak. Membangun pendidikan, membangun kesehatan itu tidak nampak. Tapi itu investasi jangka panjang kita. Sesuai dengan visi Presiden kita Jokowi bahwa membangun sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Jadi satu daerah, satu desa tidak akan pernah maju jika pendidikannya jelek, jika kesehatannya juga buruk, juga pembangunan ekonomi dan pembangunan lainnya. Jadi harapan saya di sini proporsinya sudah ada, proporsinya berapa persentasenya itu laksanakanlah sebaik-baiknya. Supaya apa? Semua bisa mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan kepada tim dan perangkat desa yang ada di sini, tugas kita menjaring aspirasi ini juga sebagai mentransformasikan keinginan-keinginan masyarakat menjadi kebutuhan. Karena kalau hanya keinginan, banyak keinginan kita, Pak. Saya juga banyak keinginan, Pak Kades, Pak TA, Pak BPD. Dan itu sulit kita. Karena dalam teori ekonomi itu keinginan itu tak terbatas. Alat pemenuhannya yang terbatas. Maka di sini kita jaring itu kebutuhan. Maka saya yakin di sini tim ini yang dipilih ini adalah orang-orang terbaik yang mampu menjaring aspirasi itu, mampu mentransformasikan dari keinginan masyarakat menjadi kebutuhan. Dan sesuai juga dengan RT RW di sini, rencana tata ruang wilayah kita, bahwa di sini ini prioritasnya kelautan perikanan, pariwisata baharinya, dan juga perkebunan dan pertanian masyarakat. Nah, nanti kata Pak TA tadi, Pak TA sudah menghubungi Bapeda BP3D itu mengenai tata ruang. Nanti rekan-rekan kalau ragu masih belum silakan koordinasi, karena sudah difasilitasi tadi sama Pak TA dan mereka siap memfasilitasi kita kebutuhan ruang kita untuk pembangunan. Jangan sampai kita membangun bertabrakan dengan itu. Nah, itu harapan kita semuanya. Jadi Pak TA ingatkan saya tadi, terima kasih Pak. Nah, jadi saya yakin tim ini dapat bekerja dengan baik, dengan secepatnya. Karena kalau dulu isunya itu biar lambat asal selamat. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Harus cepat, harus selamat. Nah, isunya udah bergerak. Kenapa? Zaman digital ini. Kita bicara hari ini itu direkam itu tadi, nanti disiarkan orang di mana-mana bisa lihat. Nah, jadi harapan saya semuanya kepada Bapak Ibu semuanya, saling kita berkoordinasi, saling berkomunikasi. Seraplah aspirasi itu sebaik-baiknya, sampaikan, jangan ada yang tertinggal, luput. Dan juga tadi Pak Kades bilang visi misinya harus diakomodasi, visi misi bupati juga diakomodasi, supaya orang jangan bilang Pak Kades ini waktu kampanye luar biasa, janjinya begitu dan dilaksanakan tak ada. Nah, saya tak mau Kades itu dianggap orang berbohong, karena kalau Kades sudah tidak percaya, pemerintahan kecamatan juga susah Pak. Karena di ujung tombak pelayanan publik, ujung tombak pemberdayaan masyarakat dan pembangunan itu di desa. Paradigma kita, paradigma membangun dari desa. Makanya desa membangun, bukan membangun desa. Desa bukan sebagai objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan. Nah, nanti materi teknisnya tentang apa-apa dalam sistem perencanaan, baik secara partisipasinya, saya anggap di sini tim teknokratis sebenarnya yang ada di sini Pak, yang menguasai peraturan perundangan dan pengetahuan. Nanti masyarakat diseraplah secara partisipasi itu tadi. Harapan saya demikian, itu saja. Mudah-mudahan tim ini dapat bekerja dengan baik, dapat bekerja sama dengan perangkat desa yang ada, dengan masyarakat semuanya, libatkan semua elemen masyarakat. Dari mulai pendidikan, kader-kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, sehingga apa? Terjadi sinergisitas. Kalau sudah terjadi sinergi, semuanya tak akan ada masalah. Di belakangan hari insya Allah. Biar kata orang kita berkelahi di depan, asal nanti belakangnya baik-baik. Jangan di depan ini baik-baik, belakangnya jadi masalah. Itu saya tak ingin. Terakhir dari saya, harapan kepada bapak-bapak ibu semua yang terpilih dalam tim ini, laksanakanlah tugas. Memang kata Pak Kades, tugasnya berat. Kalau nak dibandingkan dengan insentifnya memang tak sebanding Pak. Tapi inilah pengabdian kita, mudah-mudahan jadi amal jariah kita. Kebaikan kita diterima Allah nanti.
kita dapatkan ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih itu kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terakhir lupa saya. Karena tadi dalam disampaikan minta buka, maka saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan tim penyusunan RPJMdes Desa Cemaga secara resmi saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga apa-apa yang kita rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Demikian.